Salam bagi semua saudara-saudaraku yang ada di rumah, bagi semua saudara-saudaraku yang ada di seluruh Indonesia, saudara-saudaraku yang ada di seluruh dunia. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Biarlah di pagi yang indah ini kita menyenangkan hati Tuhan. Biarlah pagi yang indah ini kita datang kepada Tuhan, sujud dan bersyukur kepada Tuhan. Pagi-pagi hari saya sudah mengajak saudara-saudaraku untuk belajar. Mari kita datang kepada Tuhan untuk menyenangkan hati Tuhan. Tugas kita menyenangkan hati Tuhan. Tugas dirimu dan diriku menyenangkan hati Bapa di surga. Siapa lagi yang mau menyenangkan hati Bapa kalau tidak dirimu, kalau tidak saudara-saudaraku dengan saya? Mari, saya mengajak pagi-pagi hari, saya sudah belajar untuk melayani Tuhan. Pagi-pagi hari saya mengajak saudara-saudaraku dan belajar untuk melayani Tuhan dari apa yang kumiliki. Aku belajar melayani Tuhan pagi-pagi, mengajak saudara-saudara dari apa yang kumiliki. Aku mau bagi kepada saudara-saudaraku yang ada di rumah. Mari belajar sekarang. Saya mengajak saudara-saudaraku dari apa yang saudaraku miliki. Belajar dari perkara kecil, Tuhan akan memberikan perkara yang besar. Mari saudara-saudaraku yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus, di saat kita datang, kita berdoa, kita bersyukur, kita bersorak-sorai, kita datang dengan hati bersyukur, kita datang dengan hati bersukacita pada pagi ini, bahwasanya apa yang kau perbuat bahwa tidak sia-sia. Engkau akan menjadi saluran berkat bagi orang lain, sekecil apapun. Saudaraku, memberi itu bukan dari materi, tetapi memberi itu dari hati. Hati yang bagaimana? Hati kita berbicara, kita sampaikan perbuatan kita, perkataan kita, pikiran kita untuk membangun, mengingatkan, menasihati. Itu adalah memberi dari hal yang kecil. Mari belajar. Saya pagi hari sudah mengajak saudara-saudaraku, mari datang kepada Tuhan, kita bersyukur. Kita datang dengan kita memberi hati kita, untuk kita datang menyembah kepada Tuhan. Dan saya membagi kepada saudaraku, mari saudaraku pagi ini bagikan kepada yang lain dari hal yang kecil. Bagikan, share ini kepada saudara-saudaraku yang ada di rumah, saudaraku yang jauh, yang dekat, teman-teman, saudara seiman. Mari bagikan ini. Sama halnya saudaraku melayani Tuhan. Inilah tugas dirimu dan diriku. Bagikan, jangan takut. Jangan takut, tetapi bagikan ini. Share kepada siapapun. Supaya saudaraku, Tuhan melihat hatimu, Tuhan melihat perbuatanmu, maka di situ Tuhan akan menambahkan. Apa yang kamu tidak miliki akan Tuhan berikan engkau karunia-karunia melayani. Melayani Tuhan, mari. Melayani Tuhan bukan hanya dari duit saja. Mari dari perkataanmu, dari HP-mu, bagikan itu. Biarlah itu menjadi saksi bagi orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapa yang baik, kami mengucap syukur buat kemurahan-Mu, buat kasih-Mu Tuhan bagi hidup kami. Kami mau belajar melayani Tuhan dari perkara kecil. Kami datang Tuhan menyatukan hati kami bersama umat-umat-Mu yang ada di rumah saat ini juga. Mereka menonton live ini Tuhan. Mereka mau Tuhan Yesus datang kepadamu. Barang siapa yang mau Engkau berkata, Engkau akan memberikan kepuasan di hati mereka. Barang siapa yang rindu, Tuhan Engkau memberikan kelegaan bagi mereka. Tuhan terima kasih, jamah kami semua Tuhan yang di rumah saat ini, yang menonton, yang membuka live ini, siapapun kami, dari latar belakang manapun kami, apapun keberadaan kami Tuhan, kami datang kepadamu untuk mengucap syukur, buat segala sesuatu apa yang Tuhan berikan bagi kami di pagi yang indah ini Tuhan. Kami mengucap syukur. Terima kasih Bapa, segala kuasa kegelapan, kuasa si iblis, segala pemerintah-pemerintah di udara, penghulu-penghulu, tentara-tentara langit, roh-roh teritorial di mana kami tinggal, segala kuasa kegelapan, intimidasi si setan, kami mau hancurkan kuasamu setan. Di dalam nama Tuhan Yesus, hancur kuasamu, tercampak engkau ke lubang, dalam nama Tuhan
Tuhan Yesus. Oleh kuasa darah anak domba Allah, kami sudah ditebus oleh kuasa darah anak domba Allah. Kegelapan tidak berkuasa atas hidup kami. Maut sudah dikalahkan oleh kuasa darah anak domba Allah. Itu sebabnya Tuhan, kami serahkan tubuh jiwa roh kami kepadamu. Ambil alih hidup kami Tuhan. Kuasai hidup kami sehingga kami datang Tuhan Yesus untuk menyembah Engkau. Bawa kami Tuhan Yesus. Mari Allah Roh Kudus, bawa kami menyembah Engkau di dalam roh dan kebenaran. Kami siap Bapa, di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus. Berbicaralah, kami siap menyembah Engkau. Oh, terima kasih. Mari umat-umat Tuhan. Mari umat-umat Tuhan, saya mengajak dengan pujian ini kita mengucap syukur kepada Bapa di surga. Haleluya. Bapa-Ku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Bapa-Ku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Mari umat-umat Tuhan naikkan pujian ini. Bapa-Ku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Haleluya. Pagi hari, haleluya Yesus,
hatimu di pagi hari, beri hatimu di siang hari, beri hatimu di sore hari, beri hidupmu di malam hari. Sama halnya dari terbit matahari sampai terbenamnya matahari. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan. Sembahlah Yesus. Sembahlah Dia Raja di segala raja. Dialah Tuhan segala Tuhan. Dialah Allah yang luar biasa. Dialah Tuhan dari segala Tuhan. Umat-umat Tuhan, dari pagi engkau mulai bangun pagi, sembahlah Yesus, bersyukur kepada Tuhan. Di saat engkau menjalani hari-hari di siang hari, engkau menjalani di sore hari, sampai engkau kembali kepada pembaringanmu, ke tempat tidurmu, sembah Yesus. Itu tandanya engkau mengucap syukur buat keberadaan yang engkau hadapi setiap hari. Mengucap syukurlah dalam segala hal, maka apa yang diinginkan hatimu, Tuhan akan berikan. Oh, umat-umat Tuhan, mari miliki hati Bapa, miliki kasih Bapa, kasih yang rendah hati. Dia yang maha mulia, yang maha tinggi, dari tempat yang maha tinggi, dari surga Dia turun ke dunia orang mati yang paling dalam. Tandanya Dia merendahkan diri, merendahkan hidupnya untuk mati, mengalahkan maut. Tanda adalah contoh bagi kita. Umat-umat Tuhan, mari jangan lihat jabatanmu, jangan lihat kekayaanmu, jangan lihat apapun jabatan titelmu. Datang kepada Tuhan. Contoh yang kita harus patut teladani, Yesus sendiri yang sudah turun ke dunia orang mati, ke dunia yang paling rendah, melayani dirimu dan diriku. Mari umat-umat Tuhan, datang kepada Tuhan dengan rendah hati, bersyukur. Segala sesuatu Tuhan yang memulihkan hidupmu. Hosena masih sumasena Mesia. Terima kasih Bapa yang baik. Bapa-Ku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu
kasih Bapa yang baik. Umat-umat Tuhan, Hosana masih. Haleluya. Mari umat-umat Tuhan. Tuhan tidak pernah jauh darimu. Di saat engkau menaikkan pujian, Dia ada bersamamu. Dia ada selalu bersamamu, umat-umat Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Umat-umat Tuhan, Tuhan tidak pernah meninggalkan dirimu dan diriku. Tuhan tidak pernah meninggalkan dirimu dan diriku. Tuhan selalu ada bersama dirimu dan diriku. Tetapi kenapa kita tidak peka terhadap penyertaan Tuhan? Kenapa kita tidak peka terhadap suara Tuhan? Kenapa kita tidak peka terhadap suara firman Tuhan? Oleh karena segala keinginan daging kita, oleh karena keinginan dunia yang membuat kita tidak peka terhadap penyertaan Tuhan. Umat-umat Tuhan, mari belajarlah untuk peka terhadap penyertaan Tuhan, terhadap firman-Nya, terhadap kehadiratnya yang selalu ada bersama dirimu dan diriku. Umat-umat Tuhan, hari-hari ini Roh Kudus bekerja. Sangat dahsyat Roh Kudus dicurahkan atas hidupmu dan hidupku. Mari pekalah terhadap suara Tuhan. Pekalah terhadap suara Tuhan. Suara Tuhan adalah firman Tuhan. Isi hati Tuhan. Pekalah terhadap suara Tuhan. Suara Tuhan, isi hati Tuhan yang selalu diberikan kepada kita, yaitu firman Tuhan. Yang mengingatkan kita lewat setiap firman Tuhan yang sudah pernah kita dengar, bahwasanya Yesus tidak pernah meninggalkan dirimu dan diriku. Umat-umat Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih umat-umat Tuhan. Mari belajarlah untuk selalu bergaul karib dengan Tuhan. Seperti Musa bergaul karib dengan Tuhan. Belajarlah umat-umat Tuhan. Para nabi-nabi terdahulu, oleh karena nabi-nabi yang terdahulu mau belajar bergaul karib dengan Tuhan. Umat-umat Tuhan, sekarang ini engkau dan aku adalah nabi-nabinya Tuhan. Belajarlah, engkau dan aku adalah imam-imam. Engkau dan aku adalah anak-anak Tuhan. Mari belajar untuk mengenal Tuhan. Belajar untuk mengenal Bapa di surga. Kenapa kita tidak bisa peka terhadap suara Bapa kita? Itu karena kita tidak mau diangkat menjadi anaknya. Kalau anak pasti mengenal suara bapaknya. Kalau anak pasti mengenal bapaknya. Umat-umat Tuhan, mari bergaul karib dengan Bapa di surga. Bergaul karib dengan Tuhan Allah, Yesus Tuhan, Raja di atas segala raja. Supaya engkau dan aku berjalan di dalam terang. Supaya engkau dan aku berjalan di dalam terang. Apa itu terang? Terang itu adalah Yesus sendiri. Yesus berkata, aku adalah terang. Terang itu masuk di dalam hatimu. Maka engkau adalah anak-anak terang. Engkau dan aku adalah anak-anak terang. Anak-anak Allah yang hidup. Engkau dan aku adalah anak-anak ilahi. Mari bergaul karib dengan Tuhan. Supaya engkau dan aku bersinar menjadi terang. Setiap hari bergaul karib bergaul. Setiap saat engkau selalu bergaul karib dengan Tuhan. Maka engkau peka terhadap suara Tuhan. Engkau peka terhadap kehadiran
hadirat Tuhan. Di saat Tuhan ada, tubuhmu pun merasakan, jiwamu merasakan, hatimu merasakan sukacita yang luar biasa. Engkau pasti tersenyum di saat engkau berjalan bekerja. Engkau bersukacita, jiwamu bersorak-sorak di saat engkau bekerja. Engkau berglori oleh karena Tuhan Yesus ada bersama dirimu dan bersama diriku. Mari umat-umat Tuhan, engkau yang ada saat ini jangan diam. Engkau yang ada saat ini jangan engkau bersantai-santai. Hari ini waktunya engkau harus komentar. Mari komentar. Tuhan, aku mau Tuhan. Aku mau Tuhan belajar. Mari mulai responi. Mulai belajar meresponi Tuhan. Mulai belajar untuk meresponi setiap perkataan Tuhan. Tuhan, terima kasih. Katakan kepada Tuhan, aku mengasihimu. Tuhan, aku mau belajar Tuhan seperti nabi-nabi yang terdahulu. Katakan kepada Tuhan, aku mau belajar Tuhan untuk mengenal Engkau secara pribadi. Aku belajar Tuhan. Mari ajari aku Roh Kudus. Ajari aku Tuhan. Aku mau bergaul karib dengan Engkau Tuhan. Mari belajar responi. Jangan engkau diam. Jangan engkau santai. Jangan engkau diam. Itu yang membuat engkau tidak bisa merasakan kehadirat Tuhan. Tidak bisa merasakan penyertaan Tuhan. Tidak bisa merasakan bahwa Tuhan ada bersama dirimu dan diriku. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Saya merasakan hadirat Tuhan luar biasa. Umat Tuhan, oleh karena saya bergaul terus dengan Tuhan. Saya bergaul karib di saat aku melangkah. Saya melangkah. Saya berkata-kata kepada Tuhan. Saya berkomunikasi dengan Tuhan. Di saat saya berbicara kepada orang pun, saya berkata-kata kepada Tuhan. Tuhan, Engkau baik. Tuhan, terima kasih. Tuhan, betapa Engkau memberkatiku. Sukacita yang Kau berikan bagiku. Terima kasih Tuhan. Belajar saudara-saudaraku, mari belajar dan belajar. Supaya engkau merasakan kehadirat Tuhan. Di saat engkau duduk, untuk engkau merasakan kehadirat Tuhan. Bukan hanya engkau ada di dalam gereja saja. Bukan engkau hanya di dalam doa penyembahanmu saja. Tidak umat Tuhan. Di saat engkau berjalan, di saat engkau bekerja, di saat engkau ada di mana-mana pun. Itu sebabnya Tuhan itu Allah yang ada, Allah yang hadir di setiap tempat. Tapi kita, engkau dan aku tidak merasakan kehadirat Tuhan. Mari saya mengajak saudara-saudaraku. Belajar sekarang untuk terbiasa mengucap syukur. Pagi hari mengucap syukur, siang hari mengucap syukur, sore hari mengucap syukur, malam hari mengucap syukur. Dan terbiasa engkau belajar untuk mengucap syukur. Engkau sudah membaca firman Tuhan di pagi hari, engkau beraktivitas dan engkau kembali ke tempat tidurmu di malam hari. Engkau mengucap syukur, firman itu akan menjadi firman yang hidup di dalam hatimu. Di saat firman yang hidup itu ada di hatimu, itu sebabnya kitab Amsal berkata, kalungkanlah nasihat firman itu di hatimu, di lehermu, simpan di dalam hatimu. Kalungkan itu di lehermu, simpanlah di dalam hatimu, itu kata kitab Amsal. Umat-umat Tuhan, kalau engkau sudah melakukan, engkau akan terbiasa merasakan hadirat Tuhan. Di saat engkau berjalan, engkau merasakan Tuhan ada bersamamu. Engkau tahu dan engkau percaya, bahwa Yesus menyertaimu. Sebab janji Yesus kepada dirimu dan kepada diriku, aku menyertai engkau sampai akhir zaman. Sampai zaman ini berakhir umat-umat Tuhan, Yesus menyertai dirimu dan diriku. Sampai berakhirnya zaman ini, zaman dunia ini berakhir, Dia tidak pernah meninggalkan dirimu dan diriku. Mari belajarlah peka terhadap suara Tuhan. Suara Tuhan, saya sudah katakan, suara Tuhan adalah firman Tuhan, isi hati Tuhan yang sudah engkau pernah baca. Roh Kudus akan mengingatkan dirimu dan diriku. Umat-umat Tuhan, di saat engkau sudah baca, makanya biasakan untuk belajar. Baca, baca, dan baca.
Baca dan baca dan baca. Roh Kudus akan mengingatkan itu di hatimu. Roh Kudus akan mengingatkan dan menghibur melalui firman yang engkau baca. Melalui setiap perkataan firman penuh kuasa. Maka firman yang engkau baca itu akan menjadi kuasa di dalam setiap perkataan mulutmu. Akan berkuasa di saat engkau berkata-kata. Akan berkuasa menyatakan jadi maka jadi. Akan berkuasa menyatakan tanda mujizat-mujizat di dalam mulut perkataanmu. Oleh karena engkau percaya di dalam hatimu dan engkau melakukannya. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih Allah Roh Kudus. Umat-umat Tuhan, di saat pembicaraan yang kusampaikan pagi ini, Roh Kudus ada. Kehadirat Tuhan ada bersama dirimu dan diriku. Kuasa Tuhan sungguh dahsyat umat-umat Tuhan. Tuhan sungguh dahsyat. Yesus kita sungguh dahsyat. Yesus kita dahsyat dan luar biasa. Oh, terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Oh, haleluya. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih, saya rasakan umat Tuhan. Hadirnya Tuhan. Saya merasakan kehadiran Tuhan. Umat-umat Tuhan, saya pagi-pagi hari sudah belajar untuk mengajak umat-umat Tuhan. Mari engkau yang ada di rumah, apapun dan dimanapun, mari belajar. Kita melayani Tuhan bukan hanya di mimbar saja. Kita melayani Tuhan bukan hanya di tempat-tempat, ruangan-ruangan, di tempat di mana umat-umat Tuhan berkumpul. Tetapi kita melayani Tuhan di saat apapun keberadaanmu, engkau belajar untuk melayani Tuhan. Belajarlah untuk memberi dari apa yang engkau miliki. Seperti seorang janda hanya memiliki satu keping perak. Dia berikan semuanya. Kalau dia berikan itu, dia tidak makan lagi. Tetapi dia memberi karena dia tahu bahwa dia akan diberkati. Sama dengan halnya diriku dan dirimu. Mari beri waktumu kepada Tuhan. Beri apa yang bisa kau beri. Apa yang bisa kau beri kepada Tuhan. Belajar menyenangkan hati Bapa di surga. Belajar kita untuk menyenangkan umat-umat Tuhan. Saya mengajak umat-umat Tuhan di seluruh Indonesia, di seluruh dunia. Waktunya sudah tiba. Mari Roh Kudus bekerja. Belajar untuk memberi. Mari saudara-saudaraku. Kalau saudara-saudaraku tidak belajar untuk memberi, kalau saudara-saudaraku tidak belajar untuk memberi, saudara-saudaraku tidak akan merasakan, tidak akan bisa belajar mengasihi sesama manusia. Umat-umat Tuhan, belajarlah. Memberi dari hal yang kecil, Tuhan akan percayakan perkara-perkara yang besar. Oh, haleluya Yesus. Mari umat-umat Tuhan. Saya tidak pernah bersaksi berkata-kata di luar dari apa yang sudah aku miliki, yang sudah aku dapatkan dari Tuhan. Kehadiran Tuhan, sukacita dari Tuhan, penyertaan Tuhan, pimpinan Tuhan di setiap jalan-jalan yang aku lalui. Saya tidak pernah bersaksi kesaksian orang saya kutip, tetapi saya bersaksi dari diriku sendiri. Apa yang sudah ku alami, aku nikmati sebab Tuhan ada bersama diriku. Oh, haleluya. Itu yang saya bagikan kepada saudaraku setiap pagi, setiap hari, setiap pagi. Tuhan mengajari dirimu dan diriku. Saudara-saudaraku, jangan menunggu engkau harus sekolah Alkitab dulu melayani Tuhan. Tidak, saudara-saudaraku. Saya tidak pernah sekolah Alkitab, saudara-saudaraku. Jangan menunggu engkau harus belajar kepada dosen-dosen, engkau belajar kepada pendeta-pendeta. Tidak harus menunggu itu. Itu bagus, saudara-saudaraku. Tetapi ingatlah,
Apa yang engkau miliki, belajarlah untuk memberi. Apa yang engkau punya, belajarlah untuk memberi. Supaya engkau mempunyai kasih. Supaya di hatimu ada kasih. Supaya di hatimu ada kasih. Sehingga kasih yang ada di hatimu, yang selalu engkau belajar untuk memberi, Tuhan menambahkan kasih itu di hatimu. Engkau semakin mengasihi jiwa-jiwa. Engkau semakin mengasihi Tuhan Allahmu. Engkau semakin mengasihi kehidupan orang-orang yang tidak mampu. Engkau semakin mengasihi orang-orang yang butuh pertolongan. Engkau semakin mengasihi orang-orang yang selalu menghina engkau. Kasihilah mereka. Siapapun yang menghina engkau, kasihi mereka. Doakanlah mereka, berkatilah mereka. Umat-umat Tuhan, mari belajar untuk peka terhadap penyertaan Tuhan. Belajar untuk peka terhadap penyertaan Tuhan. Sebab Tuhan setiap saat menyertai engkau dan aku. Haleluya, Yesus. Umat-umat Tuhan, belajar untuk peka setiap saat. Supaya di dalam setiap aktivitasmu, supaya di dalam setiap perjalananmu, Roh Kudus mengajari. Roh Kudus adalah guru yang luar biasa. Guru yang luar biasa mengajari dirimu dan diriku. Engkau akan diberikan mengerti dan engkau akan diberikan hikmat oleh Roh Kudus. Di saat engkau bekerja, Roh Kudus akan berbicara. Di saat engkau bekerja, apa yang kau pegang, apa yang kau lakukan, pekerjaan apapun yang kau lakukan, baik itu di rumah, sebagai ibu rumah tangga, baik itu di kantor, di pekerjaan. Di saat engkau bekerja, engkau selalu fokus dengan Tuhan, mengucap syukur selalu. Maka Roh Kudus mengajarkan dari apa yang engkau pegang. Dan Roh Kudus akan mengajarkan banyak hal yang Tuhan singkapkan. Dari hal-hal yang engkau kerjakan, engkau akan diberi perumpamaan-perumpamaan. Engkau akan diberikan untuk engkau memahami dan mengerti bahwa akulah Tuhan Allahmu, kata Tuhan Yesus, Raja di atas segala raja. Dia akan berbicara melalui apapun yang engkau lakukan. Roh Kudus akan mengajari dirimu. Sungguh dahsyat engkau Bapa. Engkau dahsyat Yesusku. Engkau dahsyat Allah Roh Kudus. Umat-umat Tuhan, rasakan setiap saat kehadiran Tuhan, penyertaan Tuhan. Rasakan setiap saat Roh Kudus mengajari dirimu. Rasakan setiap saat. Setiap saat engkau selalu ada. Bersekutu karib dengan Allah. Arti bersekutu selalu temanmu, sahabatmu. Kemanapun engkau pergi, sebab Allah selalu ada menyertai dirimu dan diriku. Dimanapun engkau berada, selalu berkata-kata kepada Tuhan. Karena Tuhan adalah sahabat. Tuhan adalah Allah kita. Tuhan adalah penebus kita, juru selamat kita. Allah yang luar biasa. Dia tidak pernah meninggalkan dirimu dan diriku. Dia adalah sahabat yang setia. Sahabat yang setia tidak pernah menyakiti. Sahabat yang setia akan selalu membangun, mengingatkan, meneguhkan. Akan selalu mensupport. Sahabat yang setia akan selalu memberikan penghiburan. Mari umat-umat Tuhan, dia adalah sahabat yang setia. Yesus adalah sahabat kita yang setia. Di tempat ini saya selalu memperkenalkan pribadi Yesus. Mari umat-umat Tuhan, saya selalu memperkenalkan pribadi Yesus. Umat-umat Tuhan, pribadi Yesus yang luar biasa itu, yang akan mengubah hatimu menjadi pribadi seperti Yesus. Segambar dengan rupa Allah. Seperti Yesus. Karaktermu seperti Yesus. Pikiranmu seperti Yesus. Teladan-teladan yang dilakukan Yesus waktu di bumi seperti Yesus. Diubahkan hidupmu dan hidupku oleh karena engkau mau bergaul karib dengan Allah. Engkau mau selalu berkomunikasi. Engkau mau selalu bersyukur. Engkau mau selalu mengucap syukur, menaikkan puji-pujian, bernyanyi, berglori. Engkau selalu bernyanyi, berglori. Mari umat-umat Tuhan. Engkau yang mau saat ini di rumah, supaya engkau peka terhadap suara Tuhan. Engkau peka terhadap kehadiran Tuhan. Engkau peka terhadap penyertaan Tuhan. Engkau peka terhadap Tuhan selalu ada bersama dirimu. Itu yang membuat engkau tetap hidup di dalam kekudusan dan kebenaran. Mari, engkau yang mau, mari buka hatimu. Engkau yang rindu, mari buka hatimu. Hadirat Tuhan sungguh dahsyat.
melingkupi kita di tempat ini. Dimanapun engkau berada, Roh Kudus sangat dahsyat. Ada bersama diri kita, ada bersama dirimu. Sekalipun ruangan jauh, engkau dan aku di ruangan yang berbeda, di ruangan yang jauh dan tempatnya jauh, tetapi roh yang sama akan bekerja bagi dirimu dan diriku. Roh Kudus akan bekerja bagi dirimu dan diriku. Oh, umat-umat Tuhan, mari Roh Kudus bekerja atas hidupmu. Tuhan mengajak diriku untuk berdoa bagimu. Mari umat-umat Tuhan, buka hatimu, jamah hatimu, supaya Roh Kudus bekerja dan Tuhan selalu memberkati di setiap langkah hidupmu. Engkau akan diberkati Tuhan lewat setiap kepekaanmu kepada Tuhan, lewat setiap kepekaanmu terhadap kehadiran Tuhan. Engkau peka terhadap hadirnya Tuhan di dalam hidupmu. Mari engkau yang mau saat ini buka hatimu, mari datang kepada Tuhan. Saya dituntun Tuhan untuk berdoa bagimu. Siapapun engkau yang mau penyertaan Tuhan, kehadiran Tuhan saat ini juga. Buka hatimu dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, kuasa-kuasa ikatan-ikatan belenggu yang membuat tidak peka terhadap suara Tuhan, ikatan di tubuh jiwa rohnya saat ini juga di dalam nama Tuhan Yesus, lepas dalam nama Tuhan Yesus. Segala kuasa kegelapan, ikatan-ikatan belenggu-belenggu di dalam tubuh jiwa roh umat-umat saat ini juga di dalam nama Tuhan Yesus, lepas dari ujung rambut sampai ujung kaki dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Oh haleluya, dalam nama Tuhan Yesus. Semuanya lepas. Dalam nama Tuhan Yesus, kuasa kegelapan tidak berkuasa atas hidup umat-umatmu saat ini. Sinar kemuliaan bersinar atas umat-umatmu di dalam nama Tuhan Yesus. Sinar kemuliaan bersinar atas umat-umat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Kegelapan sudah sirna. Dalam nama Tuhan Yesus. Terang kasih Kristus bercahaya atas umat-umat Tuhan. Saat ini juga terang kasih Kristus bercahaya atas umat-umat Tuhan. Jamah Tuhan Yesus supaya belajar untuk mereka peka terhadap kehadiratmu, peka terhadap penyertaanmu, peka terhadap suara firmanmu di dalam nama Tuhan Yesus. Jamahanmu terjadi atas hidup mereka dari ujung rambut sampai ujung kaki. Tuhan jamah mengalir di hati mereka. Dari ujung rambut sampai ujung kaki Tuhan Yesus mengalir di hati mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Jamah hati mereka untuk mereka tertuju kepadamu. Hati mereka tertuju dengan kuasa daripada Roh Kudus mengalir di hati mereka dalam nama Tuhan Yesus. Oleh kuasa darah anak domba Allah menjamah hidup mereka. Yang sakit disembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Yang sakit disembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Yang sakit disembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Roh Kudus bekerja saat ini. Roh Kudus bekerja dalam nama Tuhan Yesus. Umat Tuhan sangat dahsyat. Roh Kudus mengalir atas hidupmu. Turun dari tempat yang maha tinggi, mengalir atas hidupmu di dalam nama Tuhan Yesus. Oh, terima. Di dalam nama Tuhan Yesus, terima. Aliran kuasa Roh Kudus, aliran kuasa kesembuhan mengalir atas hidupmu di dalam nama Tuhan Yesus. Rasakan aliran kuasa Roh Kudus. Rasakan umat Tuhan. Rasakan mulai belajar. Rasakan hadirnya Tuhan. Rasakan hadirnya. Kalau Roh Kudus hadir, kalau Allah itu hadir, yaitu Roh Kudus hadir, engkau belajar merasakan hadirat Tuhan. Mari. Sana. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, rasakan hadirat Tuhan di dalam hidupmu. Dalam nama Tuhan Yesus, rasakan hadirat Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, rasakan hadirat Tuhan. Rasakan penyertaan Tuhan. Rasakan penyertaan Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Mengalir Allah Roh Kudus. Yang sakit sudah disembuhkan. Yang mengalami pergumulan, Tuhan beri jawaban dalam nama Tuhan Yesus. Yang lumpuh berjalan, yang buta melihat, yang tuli mendengar dalam nama Tuhan Yesus. Oleh kuasa kehadiran Roh Kudus di dalam nama Tuhan Yesus. Oleh kuasa darah anak domba Allah, dimeteraikan di dalam darah anak domba Allah. Roh Kudus bekerja di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau yang beban berat, lepas saat ini juga beban beratmu. Belajar, ayo peka, belajar terhadap suara firman Tuhan, suara Roh Kudus bekerja. Mengingatkan dirimu tentang firman yang engkau baca. Oh, jamaah Tuhan dalam nama Yesus.
jamah umat-umat-Mu dalam nama Yesus. Tuhan buka jalan di saat tiada jalan. Bagi umat-umat-Mu yang tidak punya jalan, Tuhan buka jalan di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Dia buka jalan bagimu dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan buka jalan bagimu. Umat-umat Tuhan, engkau dalam keadaan ketakutan saat ini juga di dalam nama Tuhan. Roh ketakutan sirna dari hidupmu dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan berikan roh penghibur, roh keberanian di dalam nama Tuhan Yesus. Oh, engkau dalam keadaan depresi, dalam nama Tuhan Yesus, roh-roh depresi kami perintahkan keluar dari hidupmu dalam nama Tuhan Yesus. Engkau tidak berkuasa hidup di dalam manusia setan. Engkau tidak berkuasa setan hidup di dalam manusia. Dalam nama Tuhan, umat-umat Tuhan adalah milik kepunyaan Allah. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan urapi, penuhi dengan sukacita. Sehingga yang depresi ini bersukacita di dalam Engkau. Sukacita di dalam kasih-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Mengalir roh sukacita. Mengalir roh damai sejahtera. Mengalir roh damai sejahtera bagi umat-umat-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Damai sejahtera bagimu. Damai sejahtera bagi umat-umat Tuhan. Damai sejahtera bagi umat-umat Tuhan. Damai sejahtera tinggal tetap di dalam hatimu. Damai sejahtera tinggal tetap di dalam hidupmu. Damai sejahtera tinggal tetap di dalam anak-anakmu. Damai sejahtera tinggal tetap di dalam keluargamu. Damai sejahtera tinggal tetap di dalam hidupmu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Oh, Rabataka Sekinamase. Oh, Raja Damai turun atas hidup umat Tuhan. Raja Damai turun atas hidup umat-umat Tuhan. Siapa Raja Damai? Yesus Tuhan Raja Damai. Mengalir atas hidupmu. Itu sebabnya perkataan Tuhan berkata, damai sejahtera kutinggalkan kepadamu. Damai itu ada bersama dirimu hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah damai itu selalu ada untuk membuat engkau merasakan peka terhadap penyertaan Tuhan. Di dalam hatimu ada damai, ada sukacita, ada glory, bersorak-sorak bagi nama Tuhan. Sebab damai sejahtera ada tinggal tetap di dalam hidupmu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Oh, Rabataka Sekina. Oh, Siena, umat-umat Tuhan. Sungguh dahsyat Tuhan bekerja atas hidupmu. Dahsyat Tuhan bekerja. Mari hari-hari ini. Jangan biarkan kesempatan ini berlalu begitu saja. Roh Kudus bekerja umat Tuhan. Tuhan dapat memakai siapa saja. Batu saja bisa Tuhan pakai untuk membuat orang bisa bertobat. Umat-umat Tuhan, mari saat ini, pagi yang indah ini, Roh Kudus bekerja sangat dahsyat. Mari ambil bagianmu, ambil yang menjadi milikmu, ambil supaya engkau dapat apa yang engkau rindukan dan inginkan. Di dalam nama Tuhan Yesus, urapan Tuhan terjadi atas umat-umat Tuhan. Pagi ini, urapan Tuhan dahsyat bagi umat-umat Tuhan. Mari belajarlah untuk peka terhadap suara firman Tuhan, untuk peka terhadap kehadiran Tuhan, untuk peka terhadap penyertaan Tuhan. Mari setiap saat belajarlah, mari belajarlah dari bersyukur dan belajarlah untuk engkau senantiasa datang kepada Tuhan hari demi hari. Mari umat-umat Tuhan, engkau yang saat ini yang sudah selalu setia, mari tetap setia. Dan bagikan ini kepada siapapun. Setiap pagi ada hal-hal yang baru Tuhan berikan kepada kita. Ada hal-hal yang baru Tuhan berikan kepada kita. Bahwa Allah sendiri turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi dirimu dan bagi diriku. Umat-umat Tuhan, percayalah, Dia Allah yang hadir. Yesus Allah yang hadir. Yesus Juru Selamat. Yesus Allah yang hadir, yang menyertai dirimu dan diriku. Umat-umat Tuhan, belajarlah mulai hari ini bahwa Roh Kudus sudah ada. Peka terhadap suara Roh Kudus. Peka terhadap suara firman Tuhan. Peka terhadap suara firman Tuhan. Belajarlah supaya saudara-saudaraku mengetahui dan mengerti, memahami tentang penyertaan Tuhan bagi hidupmu dan bagi hidupku. Terima kasih Tuhan Yesus. Umat-umat Tuhan, saya sudah berhenti berkata-kata. Rabataka sekina masih namisua. Hosena masih, Hosena masih, Hosena. Tuhan memberkati hidup umat-umat Tuhan. Tuhan memberkati hidupmu dan hidupku. Noko rabataka sekina masih, Hosena masih, Hosena masih. Percayalah, Tuhan tidak pernah jauh dari dirimu dan diriku. Percayalah umat Tuhan, Dia tidak pernah jauh dari dirimu dan diriku. Rabataka sekina masih. Belajarlah mulai dari sekarang untuk merasakan peka terhadap suara Tuhan.
peka terhadap kehadirat Tuhan, peka terhadap penyertaan Tuhan. Di saat engkau ada, engkau merasakan ada Tuhan. Di saat engkau berjalan, engkau merasakan penyertaan Tuhan. Di saat engkau dalam keadaan susah hati, engkau merasakan Tuhan menghibur dirimu sehingga engkau bersuka cita. Umat Tuhan, terima kasih Yesus. Mari umat-umat Tuhan, kita serahkan hidup kita. Penyertaan Tuhan sempurna bagi hidupmu dan hidup. Belajarlah mulai hari ini. Belajarlah. Belajarlah supaya engkau peka terhadap kehadirat Tuhan di dalam hidupmu. Terima kasih Bapa yang baik. Terpujilah namamu Tuhan. Kami mengucap syukur Bapa buat kehadiratmu. Rohmu bekerja bagi seluruh umatmu. Rohmu bekerja bagi seluruh umatmu. Di setiap saat Rohmu bekerja. Sehingga umat-umatmu merasakan, menikmati kehadirat Tuhan, penyertaan Tuhan di dalam setiap langkah kehidupan umat-umatmu. Terima kasih Bapa yang baik. Kami mengucap syukur Tuhan. Saya sudah berhenti berkata-kata. Urapanmu Tuhan dari mulut bibir hambamu. Biarlah Tuhan ini semakin hari lagi penuh kuasa. Berkata-kata, menyatakan kuasa, menyatakan ya dan amin di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Engkau yang berkarya atas hidup kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih Allah Roh Kudus. Terpujilah namamu Bapa. Bagimulah segala pujian, bagimulah segala hormat, bagimulah segala kemuliaan, bagimulah segala syukur kami. Biarlah pemagaran sempurna bagi kehidupan umat-umatmu dimanapun berada. Pemagaran sempurna bagi mereka, penyertaan sempurna bagi mereka. Kehadiratmu selalu ada mengajari mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Terpujilah namamu Tuhan, sebab Engkau sungguh baik, teramat baik, sangat baik bagi kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami akhiri doa pemulihan pagi ini di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan terima kasih. Haleluya. Amin. Terima kasih saudara-saudaraku yang ada di rumah. Terima kasih buat kehadiratnya. Mari belajar untuk peka terhadap suara Tuhan. Belajar untuk peka terhadap kehadirat Tuhan. Belajar untuk peka terhadap hadirat Tuhan, penyertaan Tuhan, sebab Tuhan baik. Bagikan ini kepada siapapun, saudara-saudaraku yang kenal, yang jauh, yang dekat, bagikan ini. Mari saudara-saudaraku, jangan lupa berbagi kepada semua orang. Jikalau saudaraku diberkati, setiap perkataan yang keluar dari mulut bibir kita, biarlah itu perkataan firman Tuhan, sebab penyertaan Tuhan sempurna bagi hidup kita. Terima kasih buat pagi ini. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam bagi semua saudara-saudaraku yang ada di rumah. Salam damai dari Tuhan Yesus. Haleluya.